Emang ya, sepertinya ini perlakuan terhadap WNI, ya, aduh, subhanallah ya, puasanya diperlakukan seperti ini ya, apalagi para WNI yang kemudian ke sana hanya mungkin bekerja atau kemudian ya, eee, berwisata dan lain sebagainya ya. Kita sangat, kecewa ya, mengecewakan. Dan kita lihat apa penjelasan dari, eee, Kementerian Luar Negeri Indonesia ya. Apakah kemudian ya melakukan pembelaan terhadap UAS ya, karena ini kan warga negara Indonesia ya. Kalau kemudian beliau dideportasi itu apa masalahnya ya? Kalau dikatakan benar WNI yang mana dulu ya? Kalau WNI-nya WNI yang koruptor-koruptor ya, mereka ya pasti lenggang ya masuk ke Singapura, bahkan mendapatkan permanent residence. Dan ternyata seperti biasa, Kemenlu Indonesia itu enggan berkomentar ya, no comment ya. Ya sepertilah kasus-kasus sebelumnya ya, ketika terjadi pengambilan pendapat di PBB ya, dan kemudian Indonesia abstain ya, Kemenlu pun diam ya, tidak kemudian membeberkan apa-apa. Ya, jadi apa ini ya? Ada apa? Ya, jadi jelas lah. Kayaknya nggak mungkin banget lah Singapura kemudian melakukan deportase, kemudian sampai memberlakukan UAS seperti ini, seperti itu ya. Kalau tidak ada permintaan dari rezim di dalam negeri, ya. Kalau bukan permintaan dari pemerintah Indonesia, ya. Geram, Ustadz Abdul Somad dideportasi. Kantor Kedubes Singapura digeruduk massa. Dia bukan teroris, bukan koruptor, kenapa dideportasi? Geram, Ustadz Abdul Somad dideportasi. Siap-siap massa 212 akan turun geruduk Kedubes Singapura. Hopes.id. Dideportasinya ulama kondang Ustadz Abdul Somad alias UAS dari Singapura pada Senin 16 Mei 2022 mendapat tanggapan dari Ketua Reuni Stadium Alumni atau BA 212 Eka Jaya. Eka Jaya yang tidak terima dengan perlakuan dari Singapura ini pun menyebut pihaknya akan mengecam aksi unjuk rasa di Kedutaan Besar Singapura di Indonesia. Namun, sebut Eka, sebelum pihaknya benar-benar akan unjuk rasa, mereka meminta kepada agar pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Singapura untuk mengklarifikasi deportasi terhadap ulama dari Pekanbaru tersebut. Karena perjalanan Ustadz Abdul Somad ke Singapura itu legal dan sudah ada jadwal yang terdata, kata Eka Jaya dikutip Hopes.id dari suara.com Selasa 17 Mei 2022. Namun, jika sebaiknya tidak ada langkah yang diambil dari pemerintah Indonesia, Eka mengatakan mereka akan berunjuk rasa di Kedutaan Singapura. Kami akan melihat perkembangan dan langkah apa yang akan diambil pemerintah RI. Kalau memang tidak ada langkah yang diambil, kami akan turun aksi ke Dubes Singapura yang ada di Jakarta, katanya. Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon. Dia menganggap jika perlakuan Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad adalah suatu hinaan. Kejadian ini penghinaan. Sangat tak pantas pihak Singapura memperlakukan Ustadz Abdul Somad seperti itu, termasuk deportasi tanpa penjelasan, tulis Fadlizon di akun Twitter @fadlizon. Politikus Partai Gerindra ini pun mendesak Duta Besar Republik Indonesia atau Dubes RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, untuk menjelaskan peristiwa melakukan ini. Dubes RI di Singapura harus menjelaskan peristiwa ini
dan tidak lepas tangan, lanjut tweet Fadlizon. Berikut komentar dari suatu hari nanti akan ada sebuah negara di Asia Tenggara yang rata-rata dengan tanah saat perang besar melanda Pasifik. Negara sipil kena ECB nyasar mungkin saja, ujar Ivan. Izin Faduka, gimana keadaan beliau sekarang? Aneh gak rela kalau guru aneh ada yang menzolimi. Bahkan orang imigrasi pun gak memberikan alasan pasti kenapa UAS sampai dideport. Kasar banget memang oknum rezim mainnya. Sampai ustadz pun dibisikin yang aneh-aneh, ujar Dodi. Jangan-jangan isu radikal disponsori negara itu, ambiar. Ada apa dengan Ustadz Abdul Somad sampai-sampai sing deportasi? Bertanya Neng Sing atau ke NKRI, ujar Ugar. Pesan rezim itu, maka tidak bisa dijelaskan tanpa alasan kenapa dideportasi. Gak apa-apa, sabar Ustadz, Indonesia menerima kok, apalagi TV One. Untung gak ditangkap. Kalau ditangkap gak ada yang nulungin. Sebaiknya Pak Ustadz Abdul Somad jangan kemana-mana, bahaya. Apa perlu ke Dubes Singapura digeruduk agar cepat ada penjelasannya, ujar Panji Bintang. Qadarullah, sehat terus Ustadz kami, semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Pertanyaannya, kan kesana banyak yang liburan, kok cuma Ustadz Abdul Somad yang bermasalah? Kalau warga negaranya digitukan juga, macam mana ya? Indikator Cina Singapura ante-ante 9 naga adalah Islamophobia. Sepertinya ada yang masih dendam dari dalam negeri sendiri. Kok aku lihat Pak Ustadz Abdul Somad mirip Pak Jokowi ya, face-nya. Semoga Tuan Guru Ustadz Abdul Somad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boikot sampai Singapura, sialan, sial dangkalan, ujar Abdul Lutfi. Boleh minta link dari YouTube kalau boleh, pengen lihat versi lengkapnya. Ke Bandung aja Ustadz berlibur, mah biar gak pakai paspor. Jangan-jangan disuruh ormas yang paling NKRI. Kenapa gak di demo juga duta besarnya? Kabupaten Singapura ngajak ribut. Memang harus dispons ini dengan serius. Be careful. Pesanan, misalnya pemerintah intel-intelnya gitu ya, ujar Bilal. Bila negara masih bodoh, dengan kasus ini fix memang kita semua bodoh. Buron Ustadz koruptor, aman di Singapura. Wow. Pesanan, sehat selalu Pak Ustadz, ujar Zulkifli. Rezim Sontoloyo, semoga selalu sehat guru, amin ya Allah. Ada yang panik. Target seperti IBHRS. Perang adalah kita. Semoga beliau baik-baik saja dan selamat, ujar Yuda. Kami warga negara Indonesia yang mencintaimu. Ustadz Abdul Somad sangat tersinggung pada tindakan pemerintah Singapura yang ceroboh dan bermusuhan. Rampok, koruptor triliunan, melenggang. Ustadz Abdul Somad gak korupsi, gak digaji cekal, adalah yang kasih masukan negatif atau pesanan dari rezim oligarki, ujar Barji. Butuhnya uang koruptor Indonesia. Pemerintah Singapura harus menjelaskan gimana jika rakyat Anda mendapatkan perlakuan yang sama di sini, ujar Pak Ijo. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.